Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ibu Dr. Irwa Rohimah Zarkasi, SEMSI. Yang saya hormati, Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Yang saya hormati, Ibu dosen, staf beserta jajarannya. Yang saya hormati, para pembicara pada seminar hari ini, serta teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul di acara seminar pada hari ini. Untuk yang baru bergabung, selamat datang. Selamat datang di acara seminar peminatan Career Day, mengenal berbagai profesi di bidang advertising, public relations, media dan jurnalistik bersama para profesional. Hashtagnya, Your Passion, Your Future. Perkenalkan, nama saya Intan Salsabila, selaku Master of Ceremony. Nah, berbicara tentang peminatan, khususnya bagi angkatan 2019, udah kebayang belum sih kira-kira kalian itu mau milih peminatan apa? Gimana? Udah kebayang belum? Belum ya? Oke, jadi di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia, tiga peminatan. Yang pertama ada advertising, ada public relations, dan yang ketiga ada media dan jurnalistik. Oh iya, kalian juga wajib mengikuti seminar ini selama 3 kali ya, dari mulai tanggal 22 hingga tanggal 24 Juni 2020. Seperti nama acaranya, dengan mengikuti seminar ini, nantinya kalian akan mengetahui peminatan apa sih yang cocok untuk kalian, sesuai passion kalian, dan sesuai dengan keinginan kalian untuk berkarir di masa depan. Nah, di akhir sesi nanti akan ada foto bersama. Jadi dimohon untuk menyiapkan hijab dan on kamera ya, teman-teman. Jika tidak on kamera, maka kehadiran kalian di hari ini dianggap tidak hadir. Selain itu, nanti di akhir juga dibuka sesi pertanyaan bagi siapa saja yang ingin bertanya langsung kepada pembicara kita hari ini yang super keren dan expert di bidang public relations. Penasaran kan siapa pembicaranya? Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan moderator yang akan memandu acara ini, yaitu Ibu Sinta Galuh Trisa. Halo Bu Sinta. Bu Sinta? Ya, halo Intan. Hai. Nah, jadi beliau merupakan lulusan dari Public Relations di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran pada tahun 2003. Kemudian, beliau melanjutkan studinya di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia pada tahun 2009. Beliau memiliki pengalaman bekerja di PT Bank Syariah Mandiri, Tabung Wakaf Indonesia, dan saat ini beliau aktif menjadi dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, daripada yuk langsung aja kita mulai. Kepada moderator, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa memoderatori acara ini. Terima kasih untuk Intan sudah membuka acara ini. Nah, hari ini bersama kita semua sudah hadir 3 pembicara yang keren-keren pastinya, yang akan saya bacakan kurikulum vitae-nya. Pertama, ini adalah senior kalian yang 6 tahun lalu mungkin duduk di kelas mendengarkan seminar yang sama ya Raffi ya. Jadi beliau ini bernama Muhammad Syahmiti Raffi, biasa dipanggil Raffi. Saat ini beliau menjabat sebagai General Manager Nexus Risk Mitigation and Strategic Communication dari tahun 2018 sampai saat ini. Kemudian sebelumnya beliau juga pernah menjadi Crisis Management Support Team di perusahaan yang sama, juga menjadi Crisis and Conflict Researcher, dan sebelumnya beliau juga pernah menjadi radio announcer di Ijon Radio. Seperti itu. Nah, kemudian pembicara yang kedua, ini adalah
sahabat saya sendiri. Ya, assalamualaikum. Manggilnya apa nih? Kalian mungkin ya. Assalamualaikum kalian. Beliau bernama lengkap Desliana Maulipaksi. Ya, panggilannya adalah Lian, atau kalau teman-teman biasanya manggilnya Gayo ya. Jadi ini adalah Mohon maaf, Bu. Sepertinya terputus. Sepertinya ada sedikit gangguan. Para peserta dimohon untuk bersabar sebentar ya. Oke, saat ini Ibu Sinta sudah bergabung lagi bersama saya. Ya, mohon maaf tadi saya teruskan ya. Tadi saya sampai mana tadi ya? Oh iya, ini ya. Saya sedang membicarakan pembicara yang ketiga tadi ya. Yang kedua, sorry. Suara saya bisa didengar? Hai, Ibu. Bisa ya, baik. Saya teruskan. Nah, pembicara kedua kita ini bernama lengkap Desliana Maulipaksi. Beliau ini saat ini menjabat sebagai Humas Pemerintah di Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum di situ beliau pernah menjadi news reporter di stasiun televisi TV One. Beliau menempuh pendidikan S1 Komunikasi jurusan Jurnalistik di Universitas Pajajaran. Satu angkatan sama saya, harus banget disebutin ya. Nah, terus beliau juga pernah mengikuti pertukaran pelajar di Jepang. Seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut ke pembicara yang ketiga. Ini pembicara yang Masya Allah luar biasa ya, capaiannya sudah banyak sekali. Kita nanti akan mendengarkan paparan dari Mas Jojo S. Nugroho. Beliau ini saat ini adalah seorang Managing Director dari Imogen PR Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan saat ini. Beliau juga merupakan seorang Certified Assessor Communication Management dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Juga merupakan anggota Indonesia Partner of Public Relations Organization International dari 2016 sampai saat ini. Juga sebagai chairman dari APPRI atau Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia. Baik, untuk tidak berlama-lama, saya akan memberikan waktu pertama kepada Muhammad, Kak Raffi ya, kepada saudara Muhammad Syahmiti Raffi. Silakan waktunya 30 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta atas waktunya. Yang saya hormati para pembicara ya, yang super duper keren ya. Kalau saya di sini kan paling ini uji bukan dari segi usia loh, dari segi pengalaman ya. Mungkin ada yang lebih muda dari saya, cuman pengalamannya kan udah jauh di atas saya. Nah, hari ini sekedar mau sharing aja mengenai kalau misalkan kita masuk penjurusan public relations itu akan seperti apa sih gambarannya gitu. Kebetulan kan saya sendiri beberapa tahun yang lalu sudah pernah mengalami
kegalauan sama kayak kalian juga ya. Mau masuk PR, advert, sama broadcast. Cuman akhirnya pilihannya jatuh kepada PR. Nah, di sini ingin berbagi sedikit banget tentang apa yang akan dipelajari di kelas Public Relations khususnya di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Indonesia. Ini anyway teman-teman 2000 berapa ya angkatannya? 2019, Mas. Oke, 2019, beda 5 tahun ya kita berarti. Nggak jauh lah ya. Oke, ini bentar coba aku share screen dulu. Oke. Udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Ya, udah Kak. Oke, jadi sebelumnya perkenalan singkat tadi udah dijelaskan sama Ibu Sinta, salah satu dosen kesayangan saya juga. Saya masih ingat sekali beliau mengisi kelas psikologi komunikasi ketika saya masih di semester 1 atau 2 kalau nggak salah. Ya. Dan salah satu ya dosen kesayangan saya lah, Bu Sinta itu ya salah satu one of. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Syamil Raffi, biasa dipanggil Raffi. Saya dari Nexus Risk Mitigation and Strategic Communication, dan saya merupakan alumni Public Relations Al-Azhar tahun 2014. Oke. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan Magister Komunikasi di Universitas Mercu Buana. Start dari tahun kemarin, Agustus 2019, dan sekarang lagi proses untuk masuk ke semester 3. Sekarang masih semester 2. Mohon doanya supaya lancar. Nah, terus ini sedikit pengalaman organisasi. Yang paling atas ini asosiasi yang dipimpin oleh Mas Jojo, bicara ketiga kita. CEO Imogen yang juga memimpin Asosiasi Perusahaan PR Indonesia. Ini saya menjadi anggota di sini. Nexus lebih tepatnya menjadi anggota di sini. Lalu saya menjadi anggota Perhumas juga. Dan ini yang dua terakhir adalah ketika saya berada di kampus. Gitu. Saya komik 2 periode. Yang pertama saya jadi Special Event Department. Yang kedua jadi Wakil Ketua di bawah pimpinan Arif Laksono yang mungkin besok ya mungkin akan jadi pembicara juga. Oke, karir path tadi sudah disebutkan juga sebelumnya. Oke, the secret to getting ahead is getting started. So let's get started. Become a public relations student. Oke, jadi kalau misalkan kita masuk ke ranah PR sebagai mahasiswa, apa aja yang akan kita dapat sih sebenarnya? Apa yang akan kita pelajarin? Apa yang akan kita upgrade tentang diri kita? Yang pertama brain, actually. Karena brain itu seorang PR itu harus update mengenai hal-hal yang sedang tren, yang sedang in, yang sedang hangat dibicarakan. Jadi harus diupdate terus info-infonya. Jadi jangan cuma update Instastory, tapi kita juga harus update info-info terkini. Yang kedua looks. Oke, di sini ada quotes bagus. People will stare, make it worth their while. Kenapa PR itu harus mementingkan looks? Karena kita akan menjadi seorang representatif dari sebuah instansi atau tokoh. Jadi ketika kita memiliki looks yang bagus, orang first impression-nya akan berbeda. Karena yang pertama orang lihat itu bukan akhlaknya, tapi penampilannya. Setelah itu baru akhlak itu. Jadi sebisa mungkin ketika menjadi seorang mahasiswa PR, ada beberapa dosen yang mungkin menetapkan bahwa di kelas saya pakaiannya harus rapi, pakaiannya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan kalau misalkan teman-teman lihat, mungkin ada temannya lagi yang di LS PR, itu mereka ke kampus sudah kayak catwalk. Mereka modis sekali, rapi sekali, sangat diperhatikan semua elemen yang nempel di badan dia. Karena apa? Karena mereka serius untuk menjadi public relations. Jadi kalau misalkan emang kita ingin memiliki keinginan yang kuat, coba dimulai dari, coba kita terlihat seperti itu dulu. Gitu. Yang ketiga, of course, behavior. Karena apa artinya pintar, apa artinya ganteng dan cantik, apa artinya rapi dan keren, kalau akhlaknya nggak bagus. Jadi di behavior ini harus juga diperhatikan. Dan ini akan dibahas juga kok ketika nanti di perkuliahan. Nanti kalian akan dapat, nggak tahu ya di situasi pandemi ini ada apa enggak, cuman waktu itu kita, di angkatan saya, kita ada mata kuliah yang mewajibkan kita untuk ikut kursus table manner. Dan ternyata dulu kan kita pikir buat apa ya table manner gitu kan.
ngapain sih kita masih mahasiswa udah belajar table manner dan ternyata kepake juga. Kita nggak tahu seorang PR itu harus berada, bisa adaptif di segala situasi. Ketika kita diajak makan di warteg, kita bisa. Ketika kita diajak makan di restoran, kita juga nggak malu-maluin. Artinya, behavior itu penting, karena kita harus prepare, karena kita akan bertemu dengan orang-orang yang beragam jenis karakternya. So, watch your behavior. Because behavior is the mirror in which everyone shows their true image. Karena kita nggak mau kan, karena sebagai seorang PR, kita punya behavior jelek, akhirnya dampaknya ke perusahaan kita atau ke instansi tempat kita bekerja. So behavior is very important. Oke, next. So PR, apa yang akan kalian dapatkan setelah masuk ke ranah PR? Yang pertama, kalian akan menjadi mahasiswa yang kreatif. Of course, gitu ya. Karena kan PR itu kita bikin press release, kita bikin event, kita bikin promotion material dan lain sebagainya. So kita harus kreatif untuk bisa mengembangkan materi menjadi sebuah materi publikasi. Gitu. Yang kedua, kita harus aktif juga. Dalam artian sebagai mahasiswa kita harus aktif bertanya kepada dosen kalau misalkan kita nggak ngerti. Jadi jangan main inisiatif aja, mumpung ada yang bimbing, mumpung ada yang ngajarin, kita tanya nih, gitu kan. Bu, ini maksudnya apa ya? Ini kalau saya kayak gini udah bener belum ya, Bu? Jadi jangan pernah takut salah sebagai mahasiswa PR. Yang ketiga, obedient atau patuh. Karena sebagai PR, nantinya akan ada 3 pilihan kalau menurut saya setelah lulus ya. Akan menjadi PR government, PR corporate, dan PR consultant. Di mana semuanya itu walaupun beda orientasinya ya. Kalau misalkan PR government kita bekerja untuk pemerintahan gitu ya. Jadi PR Kementerian Pariwisata, jadi PR Kementerian A, B, C, dan D. Sementara kalau di corporate kita kerja di perusahaan swasta, kayak PR Louis Vuitton. Ada teman saya jadi PR LV, namanya Apri, angkatan saya juga gitu ya. Ada lagi mungkin jadi PR-nya Le Méridien dan lain sebagainya gitu. Yang terakhir di PR consultant. Ini ranah yang mungkin bisa dibilang saya terjebak ya di PR consultant ini bersama Mas Jojo juga. Mas Jojo CEO-nya Imogen, salah satu PR consultant yang senior juga di Indonesia. Ini kita walaupun kita nggak ada instansi yang di bawah, tapi kita punya klien. Artinya dimanapun kita berada, kita harus patuh, kita harus tahu kemauannya klien kita seperti apa, kemauannya atasan kita seperti apa. Jadi di PR itu akan diajarkan seperti itu nantinya. Jadi instead of kita membantah perintah yang kurang make sense, kita bertanya kenapa ya kita diperintahkan seperti ini. Kenapa kita dikasih tugas kayak gini sih Bu? Ini nantinya akan menjadi apa? Daripada ini tugasnya nggak jelas banget sih bla 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 gitu. Jadi di PR nanti akan belajar seperti itu. Nah yang keempat adalah networking. PR public relations. Dari kata pertamanya aja udah public, artinya kita berhubungan dengan banyak orang. Artinya ketika kita berhubungan dengan banyak orang, kita harus memperluas networking kita supaya apa? Supaya ketika kita masuk ke beberapa ranah yang belum kita masukin, mungkin teman kita udah pernah ke sana. Kita bisa tanya. Jadi nggak terlalu kosong-kosong banget gitu kepalanya. Dan ini buka pintu rezeki juga gitu networking, believe it or not ya. Cuman ini works banget networking. Dan di PR itu nanti akan diajarkan juga gimana sih cara kita menghadapi pihak-pihak yang mungkin akan bersinggungan sama kita seperti media. Nanti kan ada media relations, terus ada mata kuliah events juga yang nanti akan diajarkan gimana sih cara kita meng-guide peserta agar bisa terlibat di activity kita gitu. Nah, terus nanti gimana Kak kalau misalkan kita udah jadi mahasiswa PR? Let's say teman-teman di sini, oke Kak, gue masuk PR. So what should I do? Yang pertama, ini udah kelihatan ya, dari paling gede, paling kecil gitu kan. Yang pertama read, baca. Kenapa baca? Karena PR itu harus wajib punya wawasan yang luas. Dan baca itu obat pertama lah untuk kita membuka wawasan kita sendiri. Oke, sebagai contoh, misalnya kita mau baca nih,
Ada yang nanya, Kak, kenapa kita nggak nanya aja sama orang yang udah baca? Oh, boleh banget, boleh banget. Cuman dengan baca, kita punya persen information dari orang yang nulis, artinya. Oke, kita mau baca bukunya Laswell, contoh, atau McWhile. Nggak mungkin dong kita ngobrol sama mereka, apa yang paling possible untuk bisa kita ambil ilmunya dia? Ya baca. Baca bukunya. Yang kedua apa? Listen, dengerin orang yang udah pernah baca buku itu dan udah paham buku itu tentang apa. Jadi kita dapat perspektif yang berbeda dari orang yang nulis sama dari orang yang baca. Nah, baru yang ketiga, write, nulis. Karena PR itu nggak jauh-jauh dari nulis. Bikin report, bikin rilis, dan lain sebagainya. Bikin, ya macam-macam lah. Intinya kita, PR itu akan sangat bersinggungan dengan kegiatan tulis-menulis. Baru yang keempat, speaking. Ketika kita udah bisa semuanya, cara kita berbicara akan lebih beda. Kita bisa berbicara lebih terstruktur, kita bisa bicara lebih enak, lebih manners lagi, karena kita udah tahu apa yang mau kita bicarakan. Kalau teman-teman perhatiin, di sini yang dua paling atas itu adalah kegiatan input yang kita masukkan ke badan kita. Sementara yang kedua ke bawah adalah output. So input first, then output. Karena kalau kita utamakan output ya kita, ya udah nanti ngomong aja deh, percuma kalau kita nggak punya database yang belum kita input. Jadi lebih ke perkuat database internal dulu, baru kita perkuat eksternal. Oke, next. Indoor-outdoor balance. Sebagai mahasiswa PR, kalau saya sendiri, waktu itu, tadi udah disinggung sedikit bahwa sebagai mahasiswa PR, kita akan diajarkan untuk patuh. Untuk patuh dalam tone yang positif ya. Konotasinya positif. Untuk bisa mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, terus sebagai mahasiswa di mana letak kritisnya? Mahasiswa kan dituntut untuk kritis. Nah, di indoor kita patuh, di outdoor kita kritis. Artinya apa? Kita gabung sama organisasi, kita ikut kepanitiaan. Di situ kita bisa menyampaikan aspirasi yang mungkin ketahan di kelas untuk bisa kita salurkan ke teman-teman dan diimplementasikan. Dan itu bisa menjadikan obat buat tadi kita di kelas dituntut untuk ngikutin semua prosedurnya. Nah, di organisasi atau outdoor, itu kita bisa bebas berekspresi. Jadi kita bisa lebih fokus menjalanin dua-duanya, nggak campur-campur. Karena kalau nggak tersalurkan salah satunya, bisa berabe. Gitu. Kurang lebih itu sih, singkat ada sedikit quotes dari Nikos Kazantzakis. Since we cannot change reality, let us change the eyes which see reality, and that's why public relations do. Oke, terakhir, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf atas keterbatasan ilmunya. Kalau misalkan kita mau keep in touch, boleh via direct message, via WA, atau boleh visit webnya Nexus. Di situ nanti ada kontak personnya. Mungkin ada yang mau cari info tentang intern dan lain sebagainya, nanti boleh kontak-kontak. Siapa tahu ada rezekinya, kita bisa kerjasama bareng. Kurang lebih itu sih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kak Raffi. Kita langsung masuk ke pembicara selanjutnya aja ya untuk mempersingkat waktu. Gimana? Saya manggil apa nih kalian ya? Kalian sudah siap, materinya sudah siap, bisa di-share screen, silahkan. Oke. Aku izin share screen-nya bisa dari host, enggak? Laptop aku bermasalah, jadi ini pakai Oke, sorry. Sebentar gimana? ya. Sebentar. Bisa share video nggak? Bisa ya. Boleh dari Lian bisa share videonya? Atau langsung aja kali ya. Aku kemarin udah share videonya sih ke panitia, mungkin bisa di play. Setiap SILN itu unik ya, memiliki karakter tersendiri, khususnya di Saudi. Anak-anak di sini tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah mereka. Jadi seluruh potensi mereka itu dikembangkan di sekolah.
Jadi mereka sangat asik, sangat suka menghabiskan waktu-waktunya di sekolah. Jadi sangat berbeda dengan di Indonesia yang masih banyak hal-hal menarik di luar sekolah. Temen-temennya aja, temennya udah kayak keluarga karena dari TK itu ya temennya hampir-hampir sama gitu, udah kayak keluarga gitu. Seneng karena banyak teman-teman yang baik, sejahtera, suka menolong. Kalau guru-guru baik, kelas jika ngajarin. Alhamdulillah semenjak guru-guru Kemendikbud kesini, OSIS dan ekskur maupun kegiatan yang lain serta kurtilas diadakan. Alhamdulillah program dan pembelajaran kita meningkat. Kondisi di sini sebagian besarnya anak-anak kita itu di rumahnya masing-masing, ya kita ketahui rumahnya terbatas, bentuknya flat gitu, jadi umumnya mereka kalau sudah pulang ke rumah beraktivitas hanya di dalam rumah, dan sekolah ini menjadi satu-satunya mereka mencurahkan, melepaskan segala energinya, sehingga mereka memang betah di sekolah, jadi lebih senang di sekolah. Berlama-lama udah selesai belajar, mereka pengen main, bisa main bola, main apa aja dengan teman-temannya, kejar-kejaran dan segala macamnya. Terus kita makanya memfasilitasi dengan aneka kegiatan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kami. Misalnya ekskul olahraga kita adakan, ada futsal, ada voli, ada tenis meja, ada bulu tangkis, ada basket, meskipun kondisi lapangan terbatas, pokoknya kita selengkapi. Pada dasarnya yang diharapkan dari SELN itu bagaimana kita bisa mengembangkan nilai-nilai baik kebudayaan yang intinya menciptakan Indonesia kecil di sini. Tepuk SIJ. Iji wa ma iji. Iji wa ma iji. Iji wa ma iji. Alele. 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 Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Indonesia pasti bisa. Yeay. Oke, jadi itu tadi salah satu produk komunikasi dari Humas Kemendikbud, di mana kita meliput tentang sekolah Indonesia luar negeri di Arab Saudi. Nah, dalam hal ini video tadi adalah gambaran tentang gimana sih sekolah Indonesia Jeddah itu. Nah, di sini saya pengen ngasih lihat ke teman-teman. Saya mungkin manggilnya teman-teman aja kali ya, karena usia kita beda tipis sebenarnya ya. Jadi saya pengen kasih lihat ke teman-teman gimana di lapangan kalau seorang humas pemerintah itu. Nah, jadi di sini saya berbagi, kalau teman-teman lihat mungkin dari video tadi yang liputan atau yang memproduksi bisa ada beberapa orang di lapangan. Sebenarnya itu cuma ada satu orang, saya sendiri. Jadi waktu itu kebetulan saya ditugaskan dinas ke Arab Saudi karena waktu itu Indonesia jadi tamu kehormatan di Festival Janadriyah. Jadi Festival Janadriyah itu festival budaya di Arab Saudi dan Indonesia ditunjuk sebagai tamu kehormatan. Jadi kita berangkat ke sana untuk ikut publikasi kegiatannya seperti apa. Nah, setelah selesai Festival Janadriyah, saya punya kesempatan untuk datang ke sekolah Indonesia luar negeri, salah satunya sekolah Indonesia Jeddah. Di situ saya melakukan peliputan mulai dari wawancara, tadi bisa lihat juga di video seperti apa proses wawancara ala-ala reporter TV juga, mewawancari beberapa narsum mulai dari murid, lalu ada juga guru sampai kepala sekolah, ambil video, ambil gambar juga sendiri. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya pertama untuk menjadi humas pemerintah itu kita harus bisa multitasking. Mungkin ada yang spesifikasinya lebih suka fotografi atau skillnya lebih jago menulis, atau ada juga yang lebih ke public speaking. Intinya adalah gimana kita bisa memanfaatkan kompetensi kita itu menjadi satu kekuatan, atau basic yang kita miliki itu jadi satu kekuatan untuk kita menjalankan. Maaf, sorry kalian aku potong, mau di-share screen materinya? Boleh? Boleh, oke. Ya, saya izin share screen ya. Oke, sekarang kita, ini mungkin sesi tanya jawabnya nanti kali ya, Mbak Sinta ya. Nanti setelah ini, ya silakan. Nah, ini saya ambil menjadi humas pemerintah berbagi kisah. Karena memang saya sharing session aja, sesi berbagi dengan teman-teman seperti apa sih jadi humas pemerintah itu, khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, next slide, Bu Sinta. Sudah? Oke, slide next. Belum next ya di situ ya? Belum. Oke, sebentar ya. Bentar, sorry, saya ulang ya. Mungkin sekalian cerita juga, background saya sebenarnya bukan humas.
Ya, background saya bukan humas dan saya dulu kuliah komunikasi, tapi saya ngambil jurusan jurnalistik. Bu Sinda juga tahu, jadi ketika kami tahun kedua seperti adik-adik ini harus memilih jurusan dan jiwa saya itu lebih ke jurnalistik, jadi saya memilih jurnalistik. 2,5 tahun saya di salah satu televisi swasta, lalu setelah itu saya banting setir ke humas pemerintah. Nah di situ tadi saya bilang saya ada kekurangan, misalnya saya kurang fotografi, kayaknya humas tuh harus bisa fotografi banget. Tapi karena saya punya basic kuat di jurnalistik dan itu jadi kekuatan saya untuk terjun ke dunia humas pemerintah, khususnya humas pemerintah ya. Karena banting setir ini jadi seperti ganti frekuensi. Ketika kita jadi jurnalis, kita kebanyakan mengkritisi kebijakan pemerintah, bukan? Karena jurnalis itu kan watchdog-nya pemerintah juga. Lalu kita sudah masuk jadi humas pemerintah, kita harus tahu ini pemerintah udah ngapain aja, apa aja sih kebijakannya, dan nggak sampai di situ. Harus bisa menyosialisasikan dan publikasiin apa aja itu yang udah dikerjakan sama pemerintah. Mute. Oke, udah ada lagi audionya? Nah, jadi waktu itu kok ini sering mute sendiri ya? Karena percuma, sayang sekali kalau pemerintahnya sudah banyak bekerja, tapi masyarakat nggak tahu seperti apa yang sudah dikerjakan, seperti itu. Oke, Bu Sinta, boleh next lagi. Untuk materi humas pemerintah, kayaknya teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi kita langsung ke posisi humas di Kemendikbud aja kali. Ada slide tentang posisi humas di Kemendikbud. Kalau teman-teman belajar dulu di Vkom Unpad sih sebelum penjurusan kami ada mata kuliah antar ilmu. Halo. Sudah bisa. Sudah bisa dimulai lagi? Bisa, Mbak. Oke, saya langsung mulai aja ya. Jadi mungkin kalau di share screen-nya lagi macet ya. Saya mau kasih tahu gambaran tentang posisi humas di Kemendikbud ya khususnya ya. Kurang lebih sama sih dengan di kementerian atau lembaga lain. Jadi kalau teman-teman kalau saya dulu. Jadi kalau teman-teman belajar teori, kalau humas itu posisinya adalah berada di top level manajemen atau langsung di bawah pimpinan. Mungkin nanti Mas Jojo juga bakal seperti itu pengalamannya selama ini menjelaskan. Tapi kalau untuk di kementerian atau lembaga, humas itu tidak bisa berada langsung di bawah menteri. Karena secara birokrasi kita berada di bawah unit eselon 2. Jadi kan setelah menteri, di bawahnya lagi ada sekretariat jenderal, di situ dikepalai oleh Sesjen, lalu di bawahnya lagi baru biro humas, biro atau pusat humas. Nah di sini ada jenjangnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa dari humas itu langsung ke menteri, loncat ke menteri, karena di tengah-tengah ini ada sekretaris jenderal. Nah seperti itu. Tapi untuk hal-hal tertentu, misalnya manajemen krisis atau memang ada yang darurat, tidak apa-apa, dari humas itu bisa langsung ke menteri tanpa melalui atau kasarnya sowan dulu ke sekretaris jenderal seperti itu. Oke, nah sekarang untuk posisi humas di kementerian, bentar ya, saya sambil lihat juga.
Kalau untuk Humas sendiri di Permendikbud juga sudah diatur apa saja yang menjadi tugas dari Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat atau BKHM. Nah, di sini unit eselon 2 yang memang harus mengikuti garis birokrasi karena di depannya di atasnya adalah Sekretaris Jenderal. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, semua kreativitas, semua ide teman-teman bakal terbatas karena masalah birokrasi ini. Karena sesungguhnya saat ini kondisi humas pemerintah itu sudah way much better, sudah jauh lebih baik dibanding kondisi-kondisi ya 10 tahun sebelumnya lah, misalnya waktu saya kuliah. Waktu saya kuliah nih misalnya, teman-teman humas itu, jurusan humas ya, karena saya jurusan jurnalistik, teman-teman humas itu pasti nggak kepikiran untuk magang di kehumasan pemerintah. Nggak ada deh tuh yang mikir, gue mau magang di humas Kementerian Pendidikan, gue mau magang di humas Kementerian Kesehatan, atau gue mau magang di humas Kementerian Perhubungan. Pasti nggak kepikiran karena nggak kebayang. Image yang ada saat itu adalah humas pemerintah itu kaku. Pemerintah itu kerjanya lamban, kaku, terus kita nggak bakal bisa berkreasi dengan baik atau dengan bebas. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kondisi humas pemerintah itu sudah jauh lebih baik dan teman-teman terbuka, ruang kreativitasnya terbuka buat teman-teman semua. Oke, sekarang kita Oke, sekarang kita bahas tentang produk kehumasan Kemendikbud. Nah, teman-teman pada follow nggak akun media sosial Kemendikbud nih? Saya otomatis ke-mute mulu. Maaf ya. Ya, jadi produk kehumasan Kemendikbud, salah satunya yang bisa kami banggakan adalah media sosial. Jadi media sosial Kemendikbud ini adalah aset digital terbesar dibanding media sosial kementerian lembaga lain. Sebut saja misalnya Twitter. Kalau teman-teman belum follow, bisa follow di @kemdikbud_ri. Kami punya follower 1,7 juta. Lalu Instagram, anak-anak sekarang juga udah aktif kan di Instagram. Instagram kami punya follower 1,6 juta. Coba cek ada nggak kementerian lain yang followernya segitu. Lalu YouTube Kemendikbud RI sekarang subscribernya 225.000. Itu juga tinggi. Lalu apa tadi yang belum? Twitter, Facebook lebih tinggi lagi ini 1,9 juta. Jadi aset digital Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini besar untuk digunakan sebagai produk komunikasi dan menyosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan ini bisa tolong di-share salah satu produk kehumasannya. Nah, di sini ada media sosial untuk Twitter. Di Twitter kami bisa posting foto, video, seperti itu. Teman-teman mungkin bisa lihat sendiri ya. Nah, salah satu yang menarik dari media sosial Kemdikbud adalah tematik. Jadi kami selalu mempunyai konten tematik setiap hari, di mana setiap hari itu kami membahas konten yang berbeda-beda temanya. Hari Senin kami beri tagar, hashtag, saya terbiasa menggunakan bahasa Indonesia karena memang beban moralnya tinggi untuk orang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berbicara dengan bahasa Indonesia, karena kami di sini punya badan pengembangan dan pembinaan bahasa, jadi memang dalam tutur dibiasakan berbahasa Indonesia. Hashtag harus tagar ya ngomongnya. Jadi kami punya 7 hari tematik, untuk hari Senin tagarnya Senin Main. Lalu untuk hari Selasa, Selasa Bahasa, tagarnya itu favorit juga. Nah, yang mau saya kasih contoh di sini ada Rabu Maju tagarnya, itu tentang noken. Jadi Rabu Maju ini adalah konten-konten yang kami buat grafis tentang kebijakan dan tentang konten budaya. Kami ambil Rabu Maju karena dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, kita sudah punya undang-undang tentang kebudayaan dan itu judulnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, kata maju ini terinspirasi dari judul undang-undang tadi. Jadi kita menggunakan Rabu Maju, di mana konten-konten setiap hari Rabu, konten rutinnya ini ya, setiap hari Rabu adalah tentang budaya. Lalu konten yang juga engagement-nya tinggi adalah hari Jumat, dengan tagar Jumat Semangat.
Di sini ini kayaknya ini kayaknya konten 2 minggu lalu deh. Jadi kami mengunggah konten tentang Surya Sahetapi, di mana dia sangat menginspirasi orang sebagai anak berkebutuhan khusus, tapi prestasi pendidikan ini luar biasa. Benar-benar luar biasa. Teman-teman mungkin yang belum follow Surya Sahetapi atau belum follow Kemdikbud bisa lihat sendiri, itu latar belakang pendidikannya sangat luar biasa sampai dia pun bisa menyelesaikan studinya di luar negeri kayak gitu. Jadi kami punya konten tematik untuk media sosial, intinya adalah konten-konten yang diunggah di media sosial Kemdikbud harus positif dan edukatif seperti itu. Oke, next. Ini yang tentang konten UN ya. UN yang ada infografis juga. Grafis tentang UN setelah Noken tadi ada nggak? Nah, ya itu. Di sini saya mau kasih pengalaman ke teman-teman. Kalau kita sebagai humas pemerintah juga harus bisa peka atau sensitif atas apa yang sedang berlangsung di masyarakat. Baik itu isu atau itu tren atau lagi ada pokoknya krisis apa di masyarakat, kita harus peka. Dan sebagai humas Kemendikbud tentunya kita juga harus peka terhadap perkembangan isu atau kebijakan yang terjadi di masyarakat gitu. Nah, dalam hal ini saya mau ngasih lihat teman-teman, kalau kami tahun lalu itu membuat konten tentang ujian nasional seperti ini. Untuk sahabat Dikbud, kami menyebut para followers dengan sebutan sahabat Dikbud ya. Untuk sahabat Dikbud yang sudah mengerjakan ujian matematika hari ini, UN Matematika, terima kasih sudah membantu Zaki dan Safira membuat paspor. Jadi waktu itu kasusnya adalah Instagram Kemdikbud ini diserbu sama anak-anak SMA yang ujian nasional. Jangan-jangan teman-teman juga salah satunya, karena kan baru masuk kan, baru setahun ini, berarti kan kemarin UN ya. Nah, kemarin itu UN Matematika ini susah banget, kata anak-anak ya. Saya juga nggak UN soalnya. Susah banget sampai mereka menyerbu akun Instagram Kemdikbud, mengeluh, ada yang curhat, ada yang komentarnya lucu-lucu deh, mungkin teman-teman juga udah pernah baca. Nah, di situ tersebutlah ada 2 tokoh bernama Zaki dan Safira. Zaki dan Safira ini disebutkan dalam soal UN. Jadi intinya matematika itu adalah tolong dong bantu Zaki dan Safira untuk menemukan password email mereka. Karena Zaki dan Safira cuma ingat beberapa huruf dan beberapa angka. Sedangkan untuk peluang mendapatkan password mereka kembali itu permutasi ya, ada teorinya permutasi atau peluang seperti itu. Nah, itu anak-anak disuruh jawab seperti itu, mereka kesulitan. Dan di situ Zaki dan Safira terus disebut-sebut di kolom komentar Kemendikbud. Lalu kalian 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Oke. Lalu kami kepikiran untuk kita bikin konten aja nih, Zaki dan Safira, kita bikin satu konten di mana nanti teman-teman follower yang komplain tentang UN bisa mencurahkan isi hatinya dan di situ. Dan terbukti di situ di konten Zaki dan Safira ini engagement-nya tinggi sekali. Jadi ada sekitar 130.000 lebih yang likes dan komentarnya pun sekitar 30 sampai 40.000 kayak gitu. Oke, next. Lalu selanjutnya produksi komunikasi adalah siaran pers. Tentunya teman-teman mungkin juga udah tahu. Dan saya mau tekankan di sini kalau dalam komunikasi, saya ingat banget waktu masih di kampus, 2 skill yang harus dimiliki anak komunikasi adalah pertama writing. Jadi skill untuk menulis itu sangat diperlukan. Entah itu jurusannya humas, jurnalistik, manajemen komunikasi maupun advertising, itu skill untuk menulis itu perlu banget. Mungkin nanti Mas Jojo juga bisa ngasih seperti itu ya. Lalu kedua adalah public speaking.
public speaking ini nggak mesti kita mungkin juga harus bisa berbicara di depan banyak orang, nggak mesti juga, karena memang nggak semua orang punya kemampuan seperti itu. Tapi paling enggak dia bisa mengomunikasikan apa yang ada dalam pikirannya itu supaya bisa dimengerti sama orang lain kayak gitu. Jadi sebagai humas pemerintah juga 2 skill ini penting. Jadi writing and speaking. Dan karena saya background-nya juga jurnalistik, jadi saya punya kekuatan di menulis. Karena itu saya punya kesempatan untuk dikirim ke luar negeri, paling nggak 2 kali sih, alhamdulillah. Nah, saya share juga ya. Oke, Bu Sinta boleh di-share lagi. Kita ada siaran pers juga, lalu ada majalah juga, jendela, lalu ada pengembangan komunitas. Nih media center, media relation juga penting ya untuk kita sebagai humas pemerintah harus bisa menjalin hubungan dengan media. Itu bentuknya bisa macam-macam, bisa melalui konferensi pers, menyediakan waktu untuk doorstop pejabat, atau mengadakan lomba menulis khusus bagi wartawan-wartawan yang biasa ngepost di kementerian, misalnya di Portadik dalam hari ini. Oke, Bu Sinta boleh tolong di-share beberapa tugas kehumasan. Nah, beberapa tugas kehumasan saya di dalam dan di luar negeri. Ini saya mulai dari 2015 aja ya. 2015 saya ditugaskan untuk ke Jerman. Waktu itu di sana ada Leipzig Book Fair, di mana itu merupakan salah satu tahap menuju Frankfurt Book Fair. Tahun 2015 Indonesia itu terpilih sebagai tamu kehormatan untuk Frankfurt Book Fair. Jadi saya sebagai humas ke sana untuk mendampingi wartawan. Jadi saya membawa ada 5 wartawan saat itu. Ada dari Detik, RCTI, Kompas, Metro TV. 4, 5 sama saya. Nah itu, jadi salah satu tugasnya adalah mendampingi wartawan, dan kedua tentu saja saya harus membuat produk komunikasi seperti siaran pers atau tulisan dari stand-stand Indonesia di sana yang tampil di Leipzig Book Fair. Lalu ini salah satunya 2016 mendampingi, bisa di-share mungkin. 2016 saya mendampingi juga Pak Anies Baswedan waktu itu menjemput Presiden Palestina Mahmud Abbas. Waktu itu Jakarta atau Indonesia menjadi tuan rumah KTT OKI, Organisasi Kerjasama Indonesia. Gitu. Nah, lalu tahun 2017, ini salah satu yang dilakukan Humas Kemendikbud ya, di Kemendikbud, menjadi host gelar wicara talk show. Gelar wicara bahasa Indonesianya talk show. Menjadi host gelar wicara waktu itu Festival Film Indonesia, dan menurut saya ini pengalaman saya yang berharga karena saya bisa satu panggung dengan Riri Riza. Itu alhamdulillah banget, saya termasuk bersyukur bisa satu panggung dengan Mas Riri Riza, sutradara beken kita itu. Nah, itu salah satu pengalamannya sebagai Humas Kemdikbud. Lalu setelah itu tahun 2018 Humas Kemendikbud juga punya tugas untuk ikut menyosialisasikan Asian Games 2018. Ini foto saya waktu di Jakarta dan Palembang. Jadi yang kami angkat adalah atlet-atlet yang ikut Asian Games, tapi mereka masih usia sekolah. Waktu itu salah satu cabang olahraganya adalah skateboard. Skateboard ini banyak banget anak yang usia sekolah. Dari yang kecil SD sampai anak SMA, itu skateboard, dan mereka dapat medali juga dari Asian Games. Nah, profil anak-anak berprestasi itulah yang kita angkat dari Asian Games. Waktu itu saya ikut meliput juga Jakarta dan Palembang. Lalu yang terbaru di sini seperti yang sudah saya ceritakan tadi adalah Festival Janadriyah di Arab Saudi. Jadi selain meliput seperti apa sih kehadiran Indonesia sebagai tuan rumah, atau bukan tuan rumah, sebagai tamu kehormatan di Festival Janadriyah, dan di situ kita mengulik tentang budaya Indonesia yang ditampilkan di sana, lalu respons orang-orang Arab Saudi seperti apa. Lalu saya juga berkesempatan untuk mengunjungi sekolah Indonesia luar negeri, salah satunya adalah Sekolah Indonesia Jeddah. Waktunya sudah habis ya kalian. Oke, nah sekian sih, terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga cukup menarik buat jadi salah satu tujuan karir yang Humas Pemerintah gitu. Oke, makasih Bu Sinta. Baik. Terima kasih kalian. Jadi, jadi kalian ini mungkin jadi salah satu orang tersibuk selama masa pandemi ini karena sibuk melayani pertanyaan-pertanyaan dan mungkin cecaran wartawan tentang polemik belajar dari rumah mungkin ya. Baik, terima kasih kalian atas paparannya. Berikutnya kita akan dengarkan paparan dari
Mas Jojo. Silakan Mas Jojo. Saya stop share dulu sebentar ya. Oh iya teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung bisa langsung tanya di chat ya. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Ya, 3 penanya terbaik nanti akan mendapatkan hadiah dari Prodi. Silakan Mas Jojo. Bisa di mute. Ya, sudah kelihatan di screen ya? Sudah terlihat? Sudah terlihat, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ini gimana caranya sebentar? Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Jojo S. Nugroho. Saya mau cerita aja deh. Jadi kenapa saya masuk komunikasi dulu? Waktu lulus SMA, saya tanya ke teman-teman kakak kelas, jurusan apa sih Kak yang nggak ada matematiknya? Jadi karena saya itu trauma sama matematik gitu ya. Kebetulan ayah saya teknik, kemudian adik kakak saya semua juga eksakta, saya sendiri yang sosial. Kemudian dari kakak kelas bilang, oh itu ada jurusan namanya komunikasi, kamu pilih aja itu jurusan itu katanya. Karena yang penting kalau nggak kamu bisa nulis, kamu bisa ngomong, udah itu udah survive deh gitu katanya. Nah, karena saya juga suka nulis dari sejak kecil, sehingga kemudian oh ya udah berarti cocok nih sama saya suka nulis. Akhirnya saya masuklah jurusan komunikasi. Ternyata dapat juga tuh matematik ya. Statistik 1-2 ketemu juga. Untungnya alhamdulillah saya dapat A. Saya nggak tahu tuh mukjizat dari Allah mungkin bisa dapat A walaupun saya nggak suka. Nah, di kampus kemudian selesai dari kampus, kemudian saya lulus kuliah, saya menjadi jurnalis kurang lebih 6 tahun. Jadi sebelum saya lulus saya sudah magang, sudah freelance di beberapa media. Kemudian setelah lulus, kemudian saya setelah jadi jurnalis, kemudian saya hijrah. Tadi kayak Mbak Isliana juga hijrah dari jurnalis ya. Jadi jurnalis saya hijrah ke dunia PR tahun 2002. Saya masuk ke Honda Motor. Saya di situ membangun departemen PR, kemudian terakhir menjadi marketing communication head di Honda Motor, kemudian pindah ke HM Sampurna Cigarette Company, kurang lebih 3,5 tahun di sana, dan kemudian mendirikan Imogen PR, sebuah PR agency di Indonesia, lokal di Indonesia. Nah, selain di Imogen sebagai consultant agency, consultant PR, saya juga adalah anggota ketua dari Asosiasi Perusahaan PR Indonesia. Jadi semua konsultan PR di Indonesia itu di bawah organisasi ini. Nah, saya adalah kepala sukunya, kurang lebih begitu. Kemudian saya juga tergabung di Asosiasi PR Organization International atau PROI. Itu adalah PR organisasi untuk PR konsultan lokal di seluruh dunia. Nah, Indonesia hanya punya satu perwakilannya, dan yaitu Imogen PR, dan saya sebagai managing director berarti mewakili Indonesia untuk organisasi ini. Saya juga di ISKI. Ini saya dan PR, saya juga di ISKI. Kemudian saya juga certified assessor untuk komunikasi di BNSP sejak tahun lalu, dan mulai tahun lalu juga saya diminta untuk menjadi kepala humas di Ikatan Alumni UI. Nah, kurang lebih itu background saya. Nah, sebelum kita masuk materi, nanti ada 2 video yang mungkin akan saya share supaya nggak bosan dengan cerita saya. Jadi, saya mau cerita tentang sebuah cerita tentang angin dan matahari. Sebuah dongeng
pada zaman dahulu kala gitu ya, di suatu hari yang fitri, angin dan matahari bertengkar. Mereka memperebutkan siapa di antara keduanya yang paling berkuasa. Kata angin, saya yang paling berkuasa karena saya bisa membuat angin tofan, memporak-porandakan semua yang ada di bumi, kata angin. Kata matahari, oh saya dong yang paling jago. Saya bisa membakar semua apapun yang ada di bumi, kata matahari. Mereka bertengkar, nggak ada habisnya. Akhirnya kemudian mereka lihat ada manusia di bawah. Mereka bilang, itu ada manusia. Kita bikin challenge aja yuk. Ya. Siapa yang paling pertama kali bisa membuka jaket manusia ini, maka dia yang berarti ya lebih berkuasa di antara kita berdua. Oke, saya terima, kata angin. Oke, siapa duluan? Angin duluan deh, gitu. Ya udah, angin duluan. Sama angin ditiup lah itu manusia, gitu ya. Ditiup. Terus sampai ketiga kali, gitu lagi. Terus dibikin lagi angin topan, ditiup lagi. Semakin kencang angin itu bertiup, semakin kuat jaket itu dipertahankan oleh si orang ini. Jadi dia nggak mau lepas jaketnya. Kita kan begitu, kalau ada angin kan semakin justru dirapetin. Nah, giliran matahari, kata matahari, oh sekarang giliran saya nih. Matahari dipanasin 30 derajat, 35 derajat, sampai terakhir 40 derajat, udah mulai kepanasan. Akhirnya si manusia ini melepaskan jaketnya dengan sukarela. Nah, yang menang adalah challenge ini adalah si matahari. Nah, kisah angin dan matahari sebenarnya ada di sebuah buku karangan Aris dan Aris bersaudara. Judulnya The Fall of Advertising and the Rise of PR. Jadi, menurut Aris, advertising adalah angin dan PR adalah matahari. Jadi matahari itu, angin itu ketahuan ya, namanya iklan ketahuan ya. Kalau ada iklan di TV kan kita tahu, oh itu iklan. Di majalah juga, oh ini iklan gitu. Tapi PR itu nggak kelihatan, tapi dia bisa merubah opini orang, bisa merubah behavior bahkan gitu ya, menjadi yang diinginkan oleh si pembawa pesan. PR nggak kelihatan, ini PR bukan sih, ini nggak kelihatan. Nah, itu yang dikatakan oleh Aris. Waktu buku ini diluncurkan, industri iklan sedang jaya-jayanya pada saat itu, dan kemudian mereka dicemooh karena mereka bilang ini orang ini gila, orang kita lagi jaya-jayanya dibilang kita akan mati, kita akan jatuh gitu. Dan PR itu apa? PR nggak kelihatan kok bakal booming gitu. Dan kemudian berbelasan tahun kemudian hal ini menjadi kenyataan. Dunia advertising sekarang memudar dan dunia PR sekarang makin kelihatan sedang sunrising gitu ya. Menurut Aris, si Aris bersaudara ini, semua brand-brand besar itu lahir dengan publisitis, dengan publikasi, bukan dengan advertising. Itu kata Aris. Nah, tapi di era 4.0, PR bukan sekedar publicity, bahkan gitu, kita sudah lebih dari sekedar urusan dengan media. Jadi, dan ini hasil dari riset dari The Holmes Report, dia bilang in the 5 next years, 64% praktisi PR percaya bahwa apa yang dilakukan oleh PR di masa depan, di masa teman-teman nanti, itu bukan sekedar ngurusin media gitu. Nah, ini yang akan dilakukan oleh teman-teman nanti di masa depan, PR 4.0, dan sekarang pun sudah mulai. Jadi sebenarnya seorang PR itu yang ngurusin media juga, ngurusin publisitas juga, tapi kita ngurusin influencer juga gitu ya, ngurusin digital, sosial media, bikin konten. Gitu. Tadi di Mendikbud kan bikin sosial media, bikin konten gitu. Kadang-kadang kita juga sekarang masuk juga ke dunia advertising. Kita juga melakukan paid publication atau advertising. Jadi PR 4.0 sudah melingkupi semuanya. Semuanya pesonya udah masuk. Ini teorinya. Nah, apa itu kemudian PR consultant yang sekarang saya dan Mas Raffi jalani adalah kita handle public image dari company, dari klien kami, dan tentunya kami bekerja sama dengan banyak stakeholder gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk
mensukseskan campaign dari klien tentunya. Nah, untuk ini saya ada video. Halo, saya Amanda, saya Senior PR Consultant di Mogen PR. Di Mogen saya sudah sejak tahun 2011, jadi kurang lebih sudah 8 tahun. Kemudian untuk di Mogen sendiri saya pernah menangani beberapa perusahaan besar, misalnya seperti HM Sampurna, Unilever, kemudian Google, ada untuk Mondelez dan juga L'Oreal Matrix Indonesia. Halo, gue Galuh sebagai Public Relation Consultant di Mogen PR. Gue udah jadi Public Relation Consultant hampir 2 tahun, masuk di tahun 2017 di Mogen PR. Selama hampir 2 tahun ini gue udah nge-handle beberapa klien dari berbagai macam industri, ada Unilever, ada BMW, ada Badan Ekonomi Kreatif, juga ada Shopee dari e-commerce. Dan masih banyak lain sih sebenarnya. Oke, jadi kalau misalnya menurut gue sendiri, bedanya PR dan marketing mungkin bukan beda kali ya. Jadi kayak lebih kepada PR adalah part dari marketing itu sendiri. Jadi kalau marketing tuh bisa kayak ada advertising, ada PR. Nah, PR ini sendiri menurut gue adalah bagian yang dimana lo bisa nge-shape dan ngebentuk opini dari publik serta brand image atau company image dari klien kita itu sendiri. Jadi kayak kita nggak hard selling, kita nggak menjual secara terang-terangan kayak oh ini produknya bagus atau seperti apa, tapi kita ngebentuk cerita dan narasi gimana akhirnya bisa narasi dan cerita itu nantinya ngebentuk opini masyarakat, ngebentuk opini publik dan key stakeholders lainnya mengenai si brand ini atau si company yang kita tangani. Sebenarnya saya sudah punya cita-cita untuk menjadi seorang PR consultant di PR agency sejak saya kuliah. Kenapa saya memilih untuk menjadi seorang PR consultant di PR agency? Karena menurut saya PR agency memberikan banyak kesempatan untuk belajar banyak hal. Banyak perusahaan baru, banyak brand-brand baru yang tentunya punya karakter masing-masing dan saya merasa sangat tertantang untuk bisa menaklukkan atau mengatasi semua tantangan yang ada. Kenapa gue tertarik jadi PR adalah karena I like to create stories. Jadi hopefully dengan gue yang suka create stories ini bisa ngebentuk, nge-shape image dari klien gue. Jadi hopefully masyarakat atau key stakeholders lainnya itu bisa punya perspektif yang positif terhadap klien-klien yang di-handle oleh Mogen PR. Serunya jadi PR consultant, banyak serunya. Kalau PR itu kan untuk memperbaiki atau membentuk citra seseorang atau perusahaan sebagai klien. Nah, di situ sering terjadi diskusi, perdebatan. Tapi kalau sudah mencapai hasilnya dan berhasil, di situ puas banget. Menjadi seorang PR consultant itu seru banget, apalagi seorang PR consultant yang memang kerjanya di PR agency. Kenapa saya bilang itu seru banget? Karena saya bisa belajar banyak hal, saya bisa belajar banyak brand-brand atau perusahaan-perusahaan baru yang karakternya macam-macam. Saya bisa ketemu sama banyak orang, saya bisa ketemu dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam permasalahan. Jadi kalau klien kami look, kami adalah Obi-Wan-nya. Kami yang nyiapin semua pedang-pedangnya untuk ngalahin Darth Vader. Kalau klien kami adalah Frodo, kami adalah Gandalf. Kami yang nyiapin sihir-sihirnya untuk ngalahin musuh gitu ya. Kalau klien kami adalah Cinderella, kami adalah ibu perinya. Gitu. Kami yang membuat klien kami menjadi cantik. Jadi itu yang kami pahami di PR consultant.
bahwa kami adalah orang-orang di belakang pahlawan-pahlawan kami, yaitu klien-klien kami. Buat kamu yang mau jadi PR profesional, sedikit tips dari saya, kamu harus banyak belajar, harus update selalu dengan kondisi atau lingkungan di sekitar kamu, dan yang penting jangan pernah nyerah. Ke materi, bentar. Harus share screen lagi ya. Sudah ya. Jadi competition-nya sekarang semakin ketat. Teman-teman bukan hanya berkompetisi dengan lulusan dari komunikasi, bahkan juga lulusan dari jurusan lain. Karena di industri ini nggak ada karir, nggak ada barrier gitu ya. Nggak ada barrier. Jadi semua orang bisa, semua profesi bisa masuk ke profesi kita. Gitu. Semua lulusan bisa masuk ke profesi kita. Nggak ada barrier entry-nya, nggak ada gitu. Nah itu problemnya, sehingga kompetisinya semakin ketat. Kalau ngomongin jumlah lulusan komunikasi tiap tahun mungkin ada 2.000-an gitu, lebih mungkin ya. Belum lagi lulusan lain dari jurusan lain, belum lagi dari ASEAN, dari negara-negara tetangga gitu. Saya beberapa bulan terakhir ini dapat banyak CV dari Singapura, Malaysia, dan Filipina. Nah, sehingga apa yang membuat teman-teman berbeda di antara yang lainnya gitu, untuk bisa mempertahankan itu. Jadi mulai sekarang kalian mesti paham apa sih yang dibutuhkan oleh industri, sehingga kalian bisa berkompetisi. Nah, mumpung masih semester awal gitu ya. Nah, ini yang saya share adalah Global Communication Report 2018 yang merilis serangkaian skill yang dibutuhkan seorang komunikator di masa depan. Dikeluarkan oleh USC Annenberg dan The Holmes Report. Yang paling saya kotakin yang hijau-hijau itu ya. Nah, ini beberapa yang di atas 70%. Strategic planning paling atas. Jadi seorang PR itu harus bisa bikin proposal. Harus bisa bikin strategik. Itu nomor 1. Kedua adalah leadership. Leadership ini kalian dapat dari mana? Dari organisasi. Leadership tidak diajarkan di kurikulum, di mata kuliah, tapi diajarkan di organisasi. Ketika kalian, atau juga mungkin kerja berkelompok itu juga bisa melahirkan leadership. Written communication. Nah, tadi Mbak Desliana tadi ngomong ya, menulis salah satu 3 teratas dari apa yang dibutuhkan seorang komunikator di masa depan. Jadi kemampuan untuk menulis itu penting. Apalagi sekarang zamannya texting, zamannya konten, semua konten itu di dalam bahasa tulis. Data dan analitik, multimedia content development. Semakin relevan apalagi sekarang di masa COVID gitu, semua konten di-develop semuanya multimedia. Kemampuan ini juga teman-teman perlu pahami. Data dan analytics, nah ini sebenarnya saya kurang suka dari dulu gitu ya. Data dan analytics berkaitan dengan angka, berkaitan dengan matematik, tapi sekarang saya juga harus belajar lagi menyukai data dan analytics, dan ternyata sebuah strategic planning itu terkait sama data. Semakin kita memiliki big data, semakin mengetahui big data, maka kita semakin tahu insight. Jadi semakin tajam insight kita, semakin semakin tajam insight, maka semakin keren juga strategic planning yang bisa kita buat gitu ya. Crisis management, satu hal yang dibutuhkan oleh PR, ini pasti ada di mata kuliah, crisis management. Dan kemudian verbal communication, ini bahasanya mungkin public speaking kalau yang kita pahami. Nah, public speaking penting tetap, karena how to convince people itu by verbal gitu. Sebagian besar by verbal gitu. Karena ada bahasa tubuh gitu-gitu segala macam ya. Nah, jadi kurang lebih inilah yang teman-teman nanti di bawahnya kalian bisa lihat gitu, ada research, ada media relation segala macam. Nah, tapi kurang lebih yang saya kotak ini yang memiliki ini aja sudah cukup untuk kalian bisa berkompetisi di masa depan. Paul Holmes juga bilang
seorang PR itu harus punya 4 kualitas ini. Curiosity, jadi ini teman-teman sih sudah punya ya, bakatnya udah punya. Bakat kepo itu penting. Jadi bakat kepo sebagai seorang PR, kalau bahasa cakepnya ya curiosity. Jadi, tapi bukan ngepoin Instagram orang ya gitu, atau ngepoin Instagram mantan, tapi ngepoin bagaimana sih cara orang berkomunikasi gitu. Nah sekarang ada perubahan sosial yang ini akan membuat kemudian perubahan juga dari cara kita berkomunikasi di era COVID. Nah, jadi teman-teman perlu pelajari itu. Courage, keberanian untuk meninggalkan tradisional dan ke shifting to digital, ini pastinya sih kalian sudah pasti lebih courage daripada generasi sebelumnya. Empati, ini yang juga membedakan kita dengan yang lain, bahwa teman-teman PR itu punya sesuatu yang namanya emotional intelligence, EI. Gitu. Kita punya empati, jadi sebuah program-program PR itu harus memiliki empati di dalamnya. Gitu. Kemudian integrity, bahwa seorang profesional PR pastinya punya kemampuan untuk convincing people. Nah, itu tidak boleh digunakan untuk membuat fake news atau hoax. Nah, jadi integrity satu hal yang penting. 4 ini yang dibutuhkan, kualitas yang dibutuhkan untuk seorang PR di masa depan: curiosity, courage, empathy, dan integrity. Selain skill yang di atas. Nah, pertanyaan kemudian adalah, kalau orang PR berarti harus bisa nulis sama public speaking, bisa ngomong. Gampangnya itu kan kata orang. Kalau saya nggak kreatif, kalau saya kreatif, orangnya kreatif, saya masuk iklan aja. Kalau nggak kreatif, saya masuk PR, biasanya begitu. Nah, itu pandangan yang salah, karena ternyata survei membuktikan bahwa justru report dari Kecam, ini Kecam sebuah PR agency di Eropa, dia polling ke 650 orang di 35 negara. Report ini mengatakan bahwa 95% semua PR profesional itu mengatakan bahwa creativity adalah kunci utama dari skill yang dibutuhkan oleh seorang profesional PR. Jadi PR di masa depan adalah PR yang kreatif. Jadi bukan sekedar tadi bisa ngomong, bisa nulis, tapi juga punya kreativitas. Nah, saya simpulkan di sini, bagaimana menjadi seorang PR 4.0? Pertama tadi, strategik. Tapi juga harus kreatif. Nah, ini kadang-kadang susah. Orang kreatif bisa jadi seringkali tidak strategik. Tapi orang strategik itu biasanya nggak kreatif. Nah, kita di masa depan harus punya dua-duanya. Kita punya strategic thinking yang bagus, yang baik, tapi juga kreatif. Seorang PR di masa depan, di era 4.0 juga harus bisa adaptif dengan semua teknologi digital dan bisa memanfaatkan untuk kampanye strategis PR. Jadi kalau teman-teman sekarang suka TikTokan, ya jangan cuma jadi pelaku TikTok gitu ya. Tapi bagaimana kalian bisa memahami bahwa TikTok itu bisa loh digunakan untuk membuat sebuah campaign PR. Nah, gimana tuh caranya? Gitu. Jadi kalau kalian belum sampai ke sana gitu ya, maka ya kalian akan kebawa arus itu. Justru kalian akan kebawa arus tren itu, ya kalian cuma jadi pelaku aja gitu. Akhirnya malah jadi sindrom TikTok nanti, apa-apa TikTok kamu gitu. Nah, jadi harus bisa memahami sosial media yang kalian gunakan, Instagram, TikTok, Facebook itu untuk kegiatan campaign PR. Harus bisa buat digital storytelling. Platform medianya kalian pasti sudah tahu, sudah pahami, tapi bagaimana kemudian membuat storytelling di digital platform. Nah, itu penting. Dan ini juga yang teman-teman soft skill yang teman-teman mesti milikin, communication skill pastinya, kemampuan bahasa itu penting, minimal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bahasa kalbu nggak perlu. Mas Vigil 5 menit lagi ya Mas. Ini slide terakhir. Research skill untuk riset. Ini kalian mesti pelajari, kalian mesti dapat A nih statistik sama metode penelitian komunikasi.
Kemudian writing skill penting. Nah, kayaknya ada kalau di kurikulum sekarang teknik penulisan PR, teknik penulisan jurnalistik semua. Dan pastinya adalah open mindset. Kita harus buka wawasan kita untuk semua hal. Nah, harapannya kalau kalian bisa kuasain ini, kalian sudah ready untuk masuk ke dunia industri pada saat nanti kalian sudah lulus. Ya. Mulai dari sekarang, pastikan jurusan yang teman-teman pilih itu tidak salah, gitu. Dan bahwa kalian memang punya passion di situ. Saya kutip sebuah quote dari Seth Godin, pakar marketing dari Amerika. Dia bilang, people do not buy goods and services, people buy relations, stories, and magic. Nah, building relation, making stories, itu adalah kerjaannya PR. Gitu. Terakhir, kita berharap semua yang dilakukan oleh PR itu bisa menjadi sesuatu yang suatu magic buat klien, ada perubahan behavior, brandnya jadi terkenal, reputasi perusahaannya juga semakin meningkat dan segala macam. Saya kira itu dari saya. Nanti kita akan diskusi lagi setelah ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sinta. Baik, terima kasih banyak Mas Jojo atas paparannya. Kita punya kesamaan nih, saya juga nggak suka data sama analytics, sama data and analytics saya nggak suka juga Mas. Nah, anyway, di sini sudah ada yang bertanya. Nah, jadi mohon maaf, misalnya kalian mau nanya sama salah satu, saya tetap akan tanyakan dan akan ditujukan untuk ketiga pembicara ya. Penanya pertama dari Hafiz Harli. Hafiz ini mau tanya, Kak mau tanya dong gimana sih cara public speaking yang baik dan benar sehingga bisa mendapatkan perhatian penuh dari audiens. Gitu, silakan. Mau saya bacain dulu pertanyaannya semua atau mau satu-satu dijawab nih? Satu-satu aja kayaknya lebih enak ya? Boleh. Itu ya, baik. Jadi siapa duluan boleh, mau Mas Jojo dulu boleh, mau kalian boleh, mau Kak Raffi boleh? Kak Raffi aja tuh. Oke, Kak Raffi dulu. Gimana nih Kak Raffi cara public speaking yang baik dan benar sehingga bisa mendapatkan perhatian penuh dari audiens? Oke, halo. Assalamualaikum. Izin menjawab. Jadi ini sebenarnya aku juga punya permasalahan yang sama dulu mengenai public speaking. Saking anxiety-nya, saking... Kak Raffi, maaf mungkin back sound-nya boleh dikecilin? Halo, ini masih jelas banget nggak? Jelas nggak? Halo? Jelas, tapi back sound kedengaran banget itu bisa dikecilin? Aku lagi di coffee shop sih. Oke, sorry. Gitu. Jadi, actually ini juga sebenarnya permasalahan yang sama aku dulu. Jadi saking takutnya, aku sampai sekolah public speaking. Halo, jelas nggak? Jelas. Oke, jadi aku dulu sampai sekolah public speaking di Tantowi Yahya Public Speaking School sebelum aku masuk ke dunia perkuliahan, jadi lulus SMA lah kira-kira. Nah, aku mau coba bagi-bagi sedikit tips gitu ya, gimana sih caranya biar kita bisa pede ketika kita melakukan public speaking. Kunci pertamanya adalah kita harus kuasain materi kita dulu. Gitu. Jadi mau tentang apapun, mau sidang skripsi, mau pidato, mau apapun lah, pokoknya yang bersifat public speaking, first thing first adalah kita harus kuasain materi dulu. Kalau enggak kita akan blank. Ketika kita nggak tahu apa yang harus kita omongin, itu akan berantakan public speaking. Nah, yang kedua adalah latihan. Jadi kalau dulu aku latihannya adalah caranya aku ngomong depan cermin, depan kaca. Even sampai kuliah pun, sampai sekarang pun kalau aku mau berbicara di depan publik, aku akan pahamin dulu materinya dan latihan depan kaca. Emang awalnya tuh gimana gitu ya, ngeliat kita sendiri ngomong, terus ngedengerin suara kita sendiri kan emang rada nggak enak ya, cuman yang harus kayak gitu caranya. Kalau nggak kita nggak tahu kita kurangnya di mana, apakah kita ngomong terlalu cepat, apakah kita ngomong terlalu lambat, atau suara kita kurang kayak gimana. Nah itu bisa kita lihat. Bahkan dulu aku sampai ngerekam suaraku sendiri. Karena kan kalau tadi Bu Sinta sempat bacain di awal bahwa aku pernah menjadi seorang radio announcer.
Nah, untuk sampai ke radio announcer itu, ya tadi aku harus belajar opening, ulang. Aku rekam, oh ini masih kecepatan nih, di part yang ini masih terlalu cepat, aku lambatin. Terus, sampai akhirnya kita fine tune sama diri kita sendiri. Jadi, gimana caranya? Yang pertama, tadi kuasain materi. Yang kedua, latihan. Perbanyak jam terbang, karena kita bisa beli jam Rolex, tapi kita nggak bisa beli jam terbang. Yang ketiga adalah understand your audience gitu. Jadi kita harus tahu dulu kita ngomong depan siapa sih. Kayak sekarang ini aku ngomong depan adik-adik aku, junior aku di kampus. So bahasa aku harus aku sesuaiin sama bahasa adik-adik aku. Pembahasanku harus aku sesuaiin sama pembahasan teman-temanku. Yang kita masih relate. Kalau kita pakai analogi-analogi yang rumit, yang bahasa-bahasa yang sulit gitu ya, percuma. Kita mau kelihatan pinter, tapi audiensnya nggak ngerti buat apa. Yang ada kita kelihatan bodoh. Karena yang kita omongin, audiensnya nggak ngerti. Dan yang ketiga, kita harus minta evaluasi dari orang-orang yang udah nonton kita, yang udah ngedengerin kita ngomong. Minta saran. Menurut lo gimana? Udah enak belum gue ngomongnya? Menurut lo gimana? Gue kecepatan nggak tadi? Apa yang harus gue improve lagi? Jadi, tahu dulu kita di posisi apa, di posisi mana, public speaking skill kita udah sampai mana, baru latihan, baru kita minta suggestions. Dan latihan sih udah paling penting, jam terbang. Bahkan depan kaca sendiri, di kamar mandi, mau di kamar, mau dimanapun, tetap latihan. Karena di latihan itu, ketika kita melihat diri kita sendiri, kita bisa lihat gesture kita kayak gimana, eye contact kita kayak gimana, mimik kita kayak gimana. Karena kan ada yang namanya smiling voice, ada yang dan lain sebagainya gitu. Waktu aku sekolah dulu, aku diajarin kayak gitu. Jadi di hari pertama pertemuan, coba ngomong di depan. Itu belum diajarin apa-apa. Ngomong di depan tentang apapun, kita present tentang apapun, ngomong di depan, direkam. Sampai akhirnya hari terakhir, di pertemuan terakhir kita direkam lagi. Coba sekarang present hal yang sama. Ketika pertemuan pertama, terus direkam. Terus kita compare deh perbedaannya sebelum kita di hari pertama sama di hari terakhir. Jadi tetap latihan, terus kenalin audiensnya, pahamin materinya, dan minta saran sama teman-teman. Karena kita harus terbuka. Gitu, kurang lebih sih. Kalau dari aku sih sedikit tips. Baik, makasih banyak Mas Raffi. Silakan berarti kalian ya sekarang ya. Silakan kalian, gimana sih cara jadi public speaker yang baik atau membangun public speaking yang baik dan benar sehingga mendapat attention penuh dari audiens? Saya setuju banget tadi sama Mas Raffi. Kurang lebih sama emang benar Mas Raffi. Cuma hebat Mas Raffi bisa langsung ikut sekolah public speaking itu Mas ya. Itu keren banget. Saya meskipun udah berapa kali melakukan kegiatan public speaking, tapi tetap butuh ilmu. Jadi mungkin bisa lah nanti saya minta kantor bayarin. Oke, saya langsung ambil contoh yang sekarang aja ya. Jadi kan menurut saya webinar ini adalah public speaking tersulit. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat muka audiens kita nggak bisa lihat respons mereka seperti apa, kita nggak bisa melakukan eye contact seperti itu. Jadi ini adalah bocoran, ini adalah webinar pertama saya. Setelah biasanya saya kalau jadi pembicara kan langsung face to face ya, langsung kita ketemu dengan audiens. Saya bukan tipe yang suka duduk di atas panggung kalau lagi ngomong jadi moderator atau narsum, jadi saya berdiri di atas panggung, habis itu saya pasti turun ke audiens gitu. Nah sementara dalam webinar kan kita harus duduk, bertahan 1 jam, 2 jam tanpa bisa melihat respons audiens kita seperti apa. Jadi menurut saya ini public speaking tersulit. Tapi untuk menghadapi webinar pertama kali saya ini memang seperti yang tadi Mas Raffi bilang adalah pertama kita memang harus kuasain materi, dan saya sebelumnya sudah briefing dengan panitia kan, memang ini lebih ke sharing kok, jadi seperti apa sih humas pemerintah. Oh ya, jadi saya nggak perlu ngasih materi kan, materi yang benar-benar teoritis, karena itu teman-teman pasti udah pada dapat di bangku kuliah. Jadi yang saya share adalah pengalaman saya selama kurang lebih 10 tahun ini di Humas Kemendikbud seperti apa, dan itu pengalaman sendiri pasti materinya ada di otak gitu kan, jadi ya insya Allah bisa kita ceritakan dan bertutur begitu saja. Setuju saya pertama tadi dengan Mas Raffi penguasaan materi. Lalu yang kedua simulasi. Saya latihan Mas Raffi untuk webinar ini. Jadi
kan memang dikasih waktu 30 menit ya. Saya tidak tahu 30 menit ini apakah akan kurang atau melebihi batas atau seperti apa. Jadi materi yang sudah saya siapkan, saya simulasikan. Jadi saya ngomong sendiri di depan webcam laptop sampai anak saya nyamperin, "Mama lagi Zoom." Enggak, padahal itu saya lagi latihan webcam ini laptop aja gitu loh. Jadi memang kita perlu latihan. Berapa kali pun kita sudah pernah punya pengalaman public speaking, tapi latihan itu memang diperlukan terus gitu. Karena memang audiens kita bakal beda-beda, isi kepalanya beda-beda, karakter beda-beda. Jadi penguasaan materi dan latihan itu penting. Lalu yang ketiga, pelajari audiens. Boleh ditanya ke Ibu Dita karena contact person. Oh, narahubung, contact person itu bahasa Indonesianya narahubung. Narahubung saya untuk webinar ini adalah dengan Ibu Dita. Jadi saya juga nanya ke Bu Dita, ini audiensnya siapa aja? Ada berapa orang? Oh, sekitar 200 mahasiswa. Wow, 200 mahasiswa. Kalau berada dalam satu ballroom ini luar biasa sekali memang ya. Lalu ada juga dosen-dosen. Aduh, ada dosen-dosen deg-degan juga nih. Jadi di situ saya berusaha untuk untuk memposisikan diri, nanti bakal di depan ratusan mahasiswa dan juga ada dosen-dosen. Jadi saya juga berbagi pengalamannya juga bisa lebih tahu posisi lah seperti itu. Dan evaluasi. Tadi sempat sambil mendengarkan Mas Jojo ngomongin tentang kehumasan, saya chatting dengan teman saya yang nonton YouTube. Ini disiarkan di YouTube kan ya. Yang nonton YouTube, gimana tadi gue pas tampil, kekurangannya apa aja, tolong dong masukannya. Saya chatting dengan teman saya karena itu juga untuk perbaikan diri kita ke depan. Gitu sih. Jadi kurang lebih sama dengan Mas Raffi dengan pengalaman dan rasa nervous yang berbeda mungkin. Gitu. Kita dengar Mas Jojo kayak gimana Mas Jojo? Saya kira semua sudah diborong sama Mbak dan Mbak Desliana. Intinya practice makes perfect, gitu ya. Practice makes perfect. Tapi saya coba cerita yang lain. Pertama tadi kita sudah lihat waktu skill apa sih yang dibutuhkan. Salah satunya adalah verbal communication. Nah, verbal communication turunannya salah satunya adalah public speaking. Jadi itu jadi satu hal yang penting untuk teman-teman kuasai kalau kalian mau masuk di industri PR. Nah, intinya dari public speaking apa sih gitu? Intinya adalah sebenarnya ada storytelling. Storytelling tadi Mbak Desliana bilang bertutur. Nah, kenapa storytelling? Kenapa bertutur? Karena itu adalah basic communication needs sebenarnya. Jadi storytelling bercerita itu sudah dilakukan oleh manusia sejak zaman prasejarah. Mereka bertutur dengan cara apa? Dengan cara mereka waktu mereka belum punya bahasa ya, masih masih jadi manusia kera gitu. Masih manusia prasejarah. Itu mereka nulis di hieroglif kan, di gua-gua itu nulis gambar sapi gitu. Nah, itu kan storytelling. Itu mereka bercerita bagaimana kemudian pada zaman itu mereka melakukan. Jadi bahasanya masih bahasa seperti itu, hieroglif. Jadi sudah zaman prasejarah sampai kemudian sekarang itu jadi itu basic communication needs, bercerita, bertutur. Nah, dan waktu kecil kita juga sering kali dengar cerita dari orang tua kita, dari ibu gitu ya, si kancil mencuri timun gitu kan. Dengan bercerita kemudian pesan-pesan moral disampaikan oleh orang tua untuk anaknya bahwa jangan mencuri timun, mencuri yang lain ya. Jangan mencuri atau bahwa kecerdikan itu mengalahkan kekuatan segala macam. Nah, jadi dengan storytelling tadi pesan-pesan itu kemudian dimasukkan. Dan yang ketiga adalah ternyata saya lupa mengutip siapa ini, tapi sebuah pakar PR dari Eropa, dia bilang bahwa justru storytelling adalah secret recipe-nya, bumbu rahasia. Bumbu rahasianya PR itu ada di storytelling. Bagaimana kita bercerita, bagaimana kita bertutur. Bercerita dan bertutur storytelling ini bisa lewat writing, bisa lewat public speaking. Both of them works gitu. Kita mau di tulisan kita bercerita itu juga menarik. Kita mau di verbal communication di public speaking kita bercerita itu juga jauh lebih menarik daripada sekadar pidato gitu ya. Jadi
bukan sekedar berpidato, tapi bagaimana teman-teman bisa bercerita, dan di dalam cerita itu ada pesan, ada message yang kemudian bisa harus disampaikan kepada audiens. Saya kira itu tambahannya. Iya, makasih banyak nih buat Mas Jojo, Mas Raffi, sama Mbak Lian, Kak Lian ya. Nah, ada terkait sama tadi ini agak mirip nih pertanyaannya dari Audita. Jadi sebenarnya sudah dijawab sedikit ya sama Mas Jojo ya. Nggak semua orang punya kemampuan menulis yang baik dan benar, tapi bisa bicara yang bagus atau sebaliknya. Apakah masih ada kesempatan untuk dirinya mengambil jurusan PR ini? Silahkan. Pertama, siapa duluan nih? Mas Raffi aku dulu dulu apa Mas Jojo dulu ya? Iya boleh silahkan Mas. Pertama, kalian belum terlambat gitu ya. Karena ini kan juga sebenarnya sekarang baru mau milih jurusan, ya kan? Baru mau milih program studi. Jadi belum terlambat gitu. Sementara yang sudah lulus aja juga nggak ada kata terlambat untuk kemudian belajar PR atau belajar hal yang lain. Jadi hidup kita tuh nggak berhenti dari namanya belajar. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita sudah cukup, karena semua berubah dan sekarang justru saatnya teman-teman untuk kemudian belajar gitu ya. Apa yang kalian punya, basic-basic yang kalian punya. Kalian punya satu aja dari tadi yang skill, yang kemudian kalian nggak harus punya semuanya. Kalau kalian punya semuanya ya sudah, nggak usah sekolah lagi, udah jago aja langsung tiba-tiba. Nah, justru itu gunanya kalian sekolah kuliah di UAI ya, karena kalian mesti mengasah gitu, sehingga kemudian skill kalian menjadi tajam. Kalian punya basicnya, kalian punya passionnya. Oh, saya suka nulis, oh saya suka bikin TikTok gitu, oh saya suka ngomong-ngomong di depan orang banyak misalnya. Semua itu jadi bahan yang kemudian kalian bisa olah, kalian pelajari teorinya di UAI, dan kemudian nanti pada saatnya kalian keluar dari kampus sudah punya dengan sekian banyak skill, dan kalian juga bisa berkompetisi di dunia kerja, industri. Itu Mbak Sinta. Terima kasih Mas Jojo. Silahkan Mbak Lian, Mas Raffi. Mungkin mau menambahkan? Setuju dengan Mas Jojo ya tadi, yang penting kemauan untuk belajar. Emang tadi kalau dari video saya tadi kan dibilang emang jadi seorang humas pemerintah itu salah satunya tuntutannya multitasking. Saya berangkat sendiri ke Arab Saudi, lalu saya harus mengambil gambar, mengambil video, mewawancarai orang-orang, udah pegang kamera, terus di sini pegang mic juga, seperti itu kan, multitasking banget. Tapi memang kalau memang tidak bisa melakukan semuanya itu sendiri, kita sebagai manusia punya keterbatasan. Jadi adalah salah satu skill atau kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman. Misalnya teman-teman, saya lebih suka menuangkan sesuatu lewat tulisan, atau saya lebih lancar bertutur atau bercerita. Atau kedua hal itu nggak punya pun, teman-teman misalnya masih bisa menggali, punya konsep-konsep atau ide-ide kreativitas. Dan saya misalnya, saya nggak bisa desain grafis, saya nggak bisa ngedit video. Itu video yang saya hasilkan di Arab itu adalah diedit oleh teman saya di Indonesia. Jadi setelah saya liputan, saya ambil semua gambar, semua wawancara, saya kirim ke Indonesia dan dieditnya di Indonesia, seperti itu. Jadi memang nggak semua orang itu bisa semua hal seperti itu. Tapi gimana kita bisa belajar dan mempunyai hubungan baik dengan orang-orang yang kompetensinya berbeda dengan kita. Teman saya ada yang jago fotografi, saya boro-boro, makanya ke Arab kemarin saya bawa kamera digital sama kamera handphone aja. Saya nggak bisa pakai lensa zoom atau lensa jarak jauh seperti itu, seperti fotografer profesional di kementerian juga banyak seperti itu. Jadi gimana kita bisa menguatkan apa kompetensi yang sudah kita miliki gitu. Jangan fokus pada kelemahan yang ada gitu. Toh nanti dalam bekerja, kita ini bekerja dalam satu tim. Kamu bisanya apa? Kamu skillnya apa? Kamu cocoknya di mana? Nah, itu nanti yang akan mengisi kekurangan-kekurangan kita gitu. Jadi kita kuatin apa yang udah jadi kelebihan kita kayak gitu. Salah satu contohnya tadi misalnya bikin konten media sosial. Saya nggak bisa desain grafis, tapi
kalau saya tercetus ide-ide, gimana kalau kita bikin kayak gini nih, gini. Saya keluarin konsep saya seperti apa, nanti teman-teman yang desain grafis akan menangkap, oh iya bisa Mbak, kayak gini Mbak, gimana Mbak? Oke, ya udah seperti itu. Nah itu gimana kita bisa membina hubungan baik dengan teman-teman, teman kerja kita juga bekerja dalam tim, di mana kita bisa saling menurunkan ego. Lo bukan segalanya gitu, bukan pusat dunia, jadi kita sharing lah dengan sesama kayak gitu. Oke, terima kasih kalian. Silahkan. Oke. Silahkan Raffi. Tadi udah dibabat semua lagi-lagi oleh Mas Jojo dan Mbak Lian, tapi mau bercerita sedikit bahwa waktu itu Nexus makan siang sama kita dapat kesempatan makan siang sama one of the best PR in Indonesia, versi majalah PR Indonesia, Kakak Ani Natalia, mungkin udah familiar namanya di antara kita semua. Dia Kabid Humasnya Dirjen Pajak DJP. Kita makan siang dan dia cerita bahwa gue mendingan gue disuruh ngomong 2 hari 2 malam tanpa berhenti daripada gue disuruh nulis 1 halaman. Itu kata-kata yang keluar dari seorang Kakak Ani Natalia yang dinobatkan sebagai PR-nya, the best PR 2019 kalau saya nggak salah. Gitu. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi artinya gini, dia tuh ketika dia bertutur, dia berbicara itu sangat bisa hypnotize orang. Gitu. Nah di situ kayak tadi dibilang kalian bahwa ketika kita punya kelebihan, ya fokus aja di situ. Jadi jangan fokus pada kekurangan kita. Asah di sana karena nanti akan ada tim yang akan backup kita juga untuk melakukan hal yang mungkin kita nggak terlalu jago di sana. So go ahead aja, terus belajar. Bukan artinya ketika kita bilang bahwa itu best PR aja nggak bisa nulis, bisa fine aja, nggak gitu. Dia melewati journey yang sangat panjang untuk sampai di sana. Nah, kita yang masih muda-muda ini masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk belajar menulis yang baik, belajar berbicara yang baik. Karena mentor saya di Nexus, Mas Akbar, seorang senior jurnalis Republika, bilang bahwa lo harus belajar nulis. Karena ketika saya bilang, gue nggak bisa nulis Mas, gue kalau nulis malu, jelek. Gak ada tulisan yang jelek adalah orang yang tidak menulis. So, tetap belajar aja. Mau sejelek apapun tulisannya, tapi itu adalah sebuah karya yang bisa kita evaluasi. Karena tulisan yang jelek bisa diperbaiki, cuman kalau nggak ada tulisan, apa yang bisa diperbaiki? Gitu. Buat teman-teman. Terima kasih tadi jawabannya ya. Saya mungkin sedikit ngelip pertanyaan sedikit aja dari saya. Mungkin ini juga ada suara hati dari teman-teman di sini yang saya kadang suka dapat pertanyaan juga, Bu, kalau saya introvert bisa nggak jadi PR? Berarti tadi harusnya sudah agak kejawab ya tadi ya. Berarti tetap bisa ya, mau dia introvert, mau extrovert itu nggak terlalu ngaruh, tetap bisa jadi PR ya. Bisa. Baik, sekarang pertanyaan selanjutnya dari Novria Delia. Nah, jadi ini walaupun khusus ke Kak Raffi, tapi silakan dijawab sama Mas Jojo sama Mbak Lian juga ya. Apa sih resiko yang dihadapi sebagai seorang public speaking? Ini maksudnya mungkin public speaker atau public relations gitu kali ya. Dan kemampuan apa yang benar-benar harus dimiliki sebagai seorang public speaker? Ya. Tadi sebenarnya sudah lumayan dibahas tadi ya, tapi silakan mungkin kalau ada yang mau ditambahkan. Saya nambahin yang introvert tadi aja ya. Mbak, boleh ya? Mbak Sinta. Ya, silakan Mas Jojo. Jadi jadi seorang PR itu nggak harus cerewet ya. Raffi tuh nggak cerewet, tuh buktinya dia jadi PR. Jadi nggak harus cerewet. Jadi kalau teman-teman tadi lihat yang saya share, serangkaian skill yang dibutuhkan seorang komunikator di masa depan. Lihat deh di situ. Paling yang kemudian jadi hambatan dari seorang introvert hanya satu, yaitu verbal communication. Orang introvert nggak suka ngomong. Itu doang, cuma satu. Dan itu pun bisa dipelajari ya. Jadi verbal communication itu bisa dipelajari. Paling nggak mengatasi gugup aja lah gitu ya. Mengatasi gugup aja di depan panggung. Paling nggak itu. Tapi sisanya, coba dilihat. Ada strategic communication, strategic planning, leadership,
written communication, social media, multimedia content development, data analytics, crisis management. Mau orang introvert, mau orang extrovert, ya sepanjang dia bisa mau belajar ya bisa kuasain itu. Terakhir baru verbal communication yang biasanya agak bermasalah dengan teman-teman yang introvert. Walaupun itu tetap bisa dipelajari. Jadi kalian punya serangkaian tadi skill tadi, verbal communication-nya agak kurang, kayak ketutup semuanya. Gitu. Jadi jangan khawatir mau kalian introvert maupun extrovert nggak ada hubungannya sama dunia PR. Semua bisa. Yang penting mau belajar. Makasih banyak Mas Yujo jawabannya. Kalian Kak Raffi mau menjawab tadi apa sih tantangan kalau menjadi seorang public speaker tadi mungkin maksudnya ya public speaker itu apa sih tantangannya? Ya, risikonya ya tadi ya. Risiko bukan resiko. Risiko ya. Kalau menurut saya yang berat dari public speaker itu adalah fakta bahwa komunikasi itu irreversible. Jadi sekali kita udah ngomong, tiba-tiba sedetik kemudian kita ngerasa, wah kok gue ngomong kayak gitu ya, kayak gitu. Wah udah susah lagi mau narik lagi, karena itu sudah keluar dari ucapan kita, udah keluar lisan kita gitu. Apalagi zaman sekarang jejak digital itu banyak, mau kita mengeluarkan bentuk komunikasinya melalui tweet, lewat Twitter, atau postingan, atau unggahan di media sosial, atau tulisan, status, atau bahkan berbicara seperti ini pun kan terekam seperti itu. Jadi bukti-bukti dari jejak digital itu sudah semakin kuat dan di situ kita jadi merasa punya tanggung jawab atau beban moral juga bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang akan kita keluarkan sebagai produk komunikasi dari diri kita, dari instansi kita itu harus hati-hati gitu. Apalagi ini kaitannya, saya di sini bawa nama Kemendikbud, bawa nama instansi. Jadi saya juga perlu mempersiapkan diri untuk berbicara di depan teman-teman seperti apa, di depan ibu-ibu dan bapak dosen seperti apa. Dan lebih besarnya lagi, saya membawa nama pemerintah juga, salah satu perwakilan humas pemerintah. Jadi salah satu risiko yang ditakutkan adalah yaitu takut keceplosan salah ngomong, atau seharusnya yang jadi rahasia negara ternyata saya keluarkan gitu. Karena memang pada faktanya komunikasi itu irreversible, jadi kita harus lebih hati-hati gitu sih. Mas Jojo atau Mas Raffi ada yang mau ditambahin lagi? Oke, sedikit aja sih. Kalau tadi kita dapat perspektif dari para profesional gitu ya. Ini aku mau coba kasih sedikit perspektif dari newbie. Karena kan aku juga masih newbie. Nah, resiko apa sih jadi public speakers? Ini ketika pertanyaan ini terlontar gitu ya, ini membawa saya ke sekitar 6-7 tahun yang lalu ketika saya baru belajar menjadi seorang public speaking. Belajar ilmu public speaking. Nah, di hari pertama kita dijelaskan bahwa public speaking itu salah satu faktor yang bikin orang takut terbesar di dunia. Bahkan orang lebih takut ngomong di depan banyak orang daripada takut mati. Death, ini public speaking gitu. Jadi itu salah satu ketakutan orang tertinggi di dunia, public speaking. Terus ketika ada materi yang bertajuk Is Your Nervous, artinya apa sih yang bikin lo takut ketika harus berbicara di depan banyak orang? Kenapa kita takut melakukan public speaking, menjadi seorang public speaker? Kuncinya cuma satu kok, kita cuma takut malu. Kita cuma takut malu kalau salah ngomong, kita takut malu kalau nggak didengerin orang, sama kita takut malu kalau ada orang yang marah atau kita di counter sama orang. Nah, supaya untuk mengatasi ketakutan-ketakutan itu gimana? Ya latihan, lagi-lagi latihan. Dan anyway, my first public speaking practice in real gitu ya. Itu adalah ketika aku menjadi seorang MC birthday party 17 tahun anak lab school tahun 2013 something loh. Itu setelah lulus dari situ terus tiba-tiba dapat tawaran yang honestly speaking, gue cuma punya budget 100.000, bisa dapat MC nggak ya? Ya gue aja, kenapa lo cari orang? Gitu. Terus udah tuh di situ, karena kita nggak punya beban moral gitu ya. Maksudnya beban moral dalam arti gue dibayar mahal nih, bla bla bla, enggak. Cuman di sini emang bener-bener gue pengen latihan. I'll give the best version of myself. Jadi latihan
dan ketika dapat kesempatan praktek ambil karena itu tadi berbanyak jam terbang. So ketakutan itu bisa diantisipasi dari latihan dan praktek lapangan. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin dari public speaking kalau menurut aku pribadi. Thank you. Mas Jojo mungkin ada tambahan? Cerita aja ya, aku cerita Ya, aja. boleh. Jadi Boleh banget. buat seorang gini, kalau saya udah sering ngomong di mana-mana, yang tadi semua hal dilakukan ya, yang teman-teman tadi sudah bicarakan. Jadi semua pasti ada penguasaan materi, praktis dan segala macam. Nah, tapi kalau masih di Indonesia dan masih dalam bahasa Indonesia, saya biasanya bisa ngatasin gitu ya, bisa ngatasinnya. Nah, satu hal yang saya keringat dingin setengah mati gitu ya, itu adalah pada saat saya diminta untuk bicara di depan forum PR Organization Internasional waktu Global Conference di Sydney 2 tahun lalu. Cuma 5 menit sebenarnya, speech-nya cuma 5 menit. Saya sebagai wakil waktu itu 3 tahun lalu, pertama kali saya bergabung, kemudian karena anggota baru saya diminta speech. Nah, yang bikin nervous adalah karena itu dalam bahasa Inggris saya juga pas-pasan ya. Dalam bahasa Inggris, terus kemudian saya bawa bendera Indonesia, karena satu-satunya perwakilan Indonesia untuk organisasi ini, dan di hadapan saya adalah semua praktisi PR dari seluruh dunia, dan di depannya ada bendera masing-masing gitu. Jadi saya kayak ngomong ke seluruh dunia gitu dengan membawa bendera Indonesia, itu kan luar biasa. Takut salah ngomong ya udah. Ini kayaknya mereka ngerti nggak sih bahasa Inggris saya gitu. Kira-kira dapat hook-nya masuk nggak nih joke saya gitu kan. Nah, jadi saya sudah keringet dingin dari sejak 2 minggu sebelum saya berangkat. Nah, pada saat saya berangkat ke Sydney, tambah keringet dingin. Itu hari konferensinya tuh 4 hari, saya ngomong tuh hari ketiga. Jadi 2 hari di awal saya di Sydney itu setiap malam saya setiap selesai acara tuh jam 9 malam. Jam 9 malam itu saya nggak tidur, saya praktis di depan kaca sampai jam 1 pagi. Nah, dan itu saya ulang-ulang, padahal cuma 5 menit. Saya speech ya, saya ulang-ulang supaya saya nggak perlu menghafal, gitu, nggak perlu baca, jadi saya sudah hafal. Saya ulang-ulang, terus kemudian saya rekam, saya kirim ke teman di Indonesia, ini udah bagus belum? Ini gua gitu, terus ini koreksi gini, spellnya kurang, ini segala macam. Nah, terus saya perbaiki 2 hari itu saya perbaiki setiap malam. Sampai akhirnya hari H itu datang, dan 1 jam sebelum sebelum tampil itu perut saya sakit, jadi nervous setengah mati, perut saya sakit. Aduh, perut saya sakit, ini gimana caranya? Saya ke belakang berkali-kali. Padahal sebenarnya nggak pengen pipis, nggak pengen pup, tapi ya sakit aja gitu perut tiba-tiba gitu. Kemudian didaulat maju ke depan, dipanggil Jojo from Indonesia gitu, terus masuk ke podium, saya bawa bendera Indonesia dan semua orang menatap saya. Dan itu dakduk udah lebih parah. 1-2 hal yang saya alami ini. Pertama waktu akad nikah itu deg-degannya begitu. Kedua pada saat ini itu 2 kali saya. Oh, ini seperti akad nikah waktu itu deg-degannya gitu. Jantung berdebar gitu. Terus saya lihat ke mereka, semua melihat ke saya, dan kemudian saya mulai membaca. Nah, di detik kesekian, detik ke-5 mungkin sampai ke 10 detik, kemudian saya keluarin jokes, dan kemudian joke itu diterima oleh audiens dan mereka ketawa, dan itu membuat saya agak lega gitu ya. Oh, berarti dia ngerti jokes gue gitu, berarti masuk di hook-nya. Terus sampai kemudian selesai presentasinya hanya 5 menit, dan saya turun. Nah, habis itu saya udah lupa semuanya dah. Terserah dia habis itu mau ngomong apa kayak terserah gitu. Yang penting saya udah melakukan kewajiban saya. Ketika saya turun, nggak berapa lama kemudian sesi itu selesai dan break sore gitu, break selesai, acara selesai, dan beberapa orang dari partisipan anggota dari negara lain kemudian menyalami saya,
dan mereka bilang speed saya bagus. Dan mereka bilang you are the best speaker today katanya. Pada saya cuma 5 menit, 2 minggu berturut, 2 minggu sebelumnya keringat dingin segala macam, udah ampun deh. Jadi satu hal, tapi tadi kalau saya nggak naik gitu ya, saya kemudian asik dengan ketakutan saya sendiri gitu. Oh, saya nggak usah berangkat deh gitu. Saya kirim video aja apa segala macam. Ya, saya nggak bisa punya pengalaman itu gitu, yang bisa juga buat perbaikan saya ke depan. Jadi hadapin aja deh gitu. Udah, yang pasti tadi doing the best gitu ya, prepare the best dan lakukan, dan sisanya serahkan sama Allah, biar Allah yang ngatur gitu. Saya kira gitu ceritanya. Nah, ini ceritanya Mas Ojo ini adalah storyteller luar biasa. Saya ikut mules rasanya lah tadi. Merasakan ketegangan. Itu ya. Terima kasih banyak waktunya. Sayang sekali waktunya sudah habis. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi yang masih ada di sini nih, dan pertanyaannya juga nggak kalah bagusnya. Tapi karena waktu sudah habis ya, jadi sayang sekali. Mungkin tadi kalau teman-teman sudah catat tadi ada mungkin bisa dikontak Japri lewat masing-masing Instagram dari Mas Jojo, dari Kak Raffi kalian ya. Kalau ada yang mungkin masih mau didiskusikan nggak apa-apa ya. Boleh ya kalau mau sharing ya. Boleh satu sedikit saja. Ada pertanyaan tentang good looking ini, karena ini mengganggu saya. Mengganggu saya. Karena saya nggak good looking. Sama. Gemas. Nggak harus kok gitu, nggak harus. Dan ini sering ditanya di kelas loh ini. Saya nggak, saya masuk ke jurnalistik aja. Saya nggak good, saya masuk advertising aja deh. Yang masuk PR pasti yang cakep-cakep, yang kece-kece, yang ganteng-ganteng gitu. Nggak kok gitu. Jadi good looking itu relatif ya. Ada orang yang bilang gemuk atau kurus itu cantik, ada yang bilang putih atau hitam itu cantik, itu tergantung dari budaya, dibentuk oleh budaya itu. Tapi yang penting jadi orang PR adalah orang jadi seseorang pribadi yang menyenangkan. Itu jadi orang PR sehingga apa? Sehingga kalian bisa influence people, bisa convince people, bisa masuk ke semua kalangan. Mau masuk ke bos-bos, ngobrol-ngobrol sama CEO tadi bisa, gitu. Mau ngobrol sama direktur bisa, mau ngomong sama abang beca juga bisa, gitu. Karena kita tidak tahu kapan kita sebagai PR akan ditempatkan. Bisa jadi gitu ngobrolnya sama bos-bos. Tapi seringkali juga kita harus berurusan sama harus masuk ke kepala desa, harus masuk ke kepala adat misalnya. Ada seorang teman saya, dia adalah PR dari sebuah perusahaan sawit. Mereka kemudian mau buka lahan di Irian Jaya. Ya. Apa yang dilakukan jadi si lahan itu mau dibeli oleh perusahaan sawit itu, tapi kan ya, itu punya adat ya. Jadi nggak bisa. Kalau dia datang dengan negosiator, dengan orang negosiator, wah yang ada dipanah tuh sama orang Irian. Jadi mereka nggak kirimkan orang untuk negosiasi, tapi mereka kirimkan orang PR. Pertama kali yang masuk ke Irian Jaya dari perusahaan itu adalah orang PR. Nah, kebetulan teman saya itu. Apa yang dilakukan oleh mereka adalah tinggal di rumah kepala suku, kepala adat. Hampir 1 bulan dia tinggal di sana, sampai dianggap anak, sampai mau dinikahin sama anaknya. Nah, untuk apa mereka lakukan itu? Untuk mengamati, kemudian edukasi gitu ya, edukasi, mengamati dan segala macam, sehingga kemudian public relation-nya berjalan. Bagaimana dia convince bahwa ini memang baik untuk kedepannya, untuk masyarakat ketika ada perusahaan masuk dan segala macam. Jadi bayangin orang Irian Jaya, mohon maaf kan jarang mandi ya. Nah, untungnya teman saya juga jarang mandi, jadinya pas deh sama. Jadi tapi tadi ya tugas PR bisa jadi kita satu saat justru tugasnya adalah datang ke pedalaman, ketemu sama kepala suku. Nah, kalau waktunya sudah habis ya Mas Jojo, mohon maaf. Padahal saya lagi seru dengerin ya. Ya, tapi intinya good looking
it's not matter ya buat PR. Oke, baik, terima kasih banyak. Sebenarnya pasti tentu saya kan teman-teman di sini pertanyaan di kepala masih banyak gitu ya, dan masih pengen dengar pengalaman-pengalaman yang lain. Saya juga sebenarnya masih ingin dengar pengalaman-pengalaman dari pembicara kita di sini, tapi sayang sekali waktu sudah menunjukkan pukul 3:11. Kalau boleh saya tutup dengan sebuah kesimpulan bahwa menjadi public relations itu seperti namanya, kita harus berhadapan sama publik, yang artinya kita harus know our audience, terus kita harus menjadi orang yang menyenangkan, tidak norak ketika bergaul dengan pejabat, tidak juga gagap ketika bergaul sama orang-orang yang mungkin less fortunate itu, karena semua adalah publik kita. Terus PR itu juga tentang it's all about teamwork, dan mau kita extrovert, introvert, apapun itu tetap bisa menjadi seorang PR yang baik asal mau terus belajar, berusaha, dan memperbaiki, menambal kekurangan-kekurangan. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara di sini, kepada Mas Jojo, kepada Mbak Lian, dan kepada Raffi. Oh iya, ada 3 penanya terbaik ya, saya umumkan sekarang. Pertama tadi ada, karena tadi juga ada memang 3 ya yang saya bacakan. Hafiz Harli, Audita, sama tadi siapa? Nofri siapa tadi? Nofri Adelia ya, gitu ya. Nah, silakan yang namanya saya sebutkan, nanti silakan menghubungi Kak Intan. Kak Intan tadi tolong dicatat ya namanya ya. Iya. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para pembicara. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Prodi Ilkom Visip UAIS. Thank you for having me today. Saya banyak belajar hari ini. Terima kasih Bu Alma dan teman-teman semua. Baik, saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, silakan Kak Intan. Iya, halo, apakah suara saya terdengar? Ya. Oke. Terima kasih Bu Sinta, terima kasih banyak kepada pembicara kita hari ini, Kak Lian, Pak Jojo, dan Kak Raffi, yang sudah membagikan ilmu dan pengalaman luar biasa di bidang public relations. Semoga Bapak dan Kakak semakin sukses lagi untuk kedepannya, dan bisa bertemu juga di lain kesempatan. Wah, kayaknya lihat antusias teman-teman nih dari memberikan pertanyaan kepada pembicara, kayaknya gimana ya? Ada roman-roman, kayaknya banyak yang bakal masuk peminatan public relations deh. Gimana tapi pemahamannya tentang public relation udah jelas kan? Oh ya, saya ingatkan lagi untuk teman-teman semua, untuk on kamera ya, mungkin dipersiapkan dari sekarang. Dan buat teman-teman 2019 juga ini sambil nunggu teman-teman ya, semoga yang mau memilih peminatan public relations juga mulai kebayang nih, gimana jenjang karir ke depannya, apa yang harus dilakukan, dan tantangan-tantangannya yang tadi sudah disampaikan oleh ketiga pembicara kita yang luar biasa hari ini. Oh ya, untuk bagi yang tidak mengikuti salah satu seminar, maka tidak akan mendapat sertifikat. Jadi, diusahakan untuk ikut ketiga-tiganya ya, teman-teman, dari mulai tanggal 22 hingga tanggal 24 nanti. Besok juga kita ada seminar ya, tentang media dan jurnalistik. Jangan lupa hadir, linknya udah aku kirim di chat Zoom. Jangan lupa dikasih tahu juga ke teman-temannya yang belum hadir pada